Yang sekarang kan yang teknis-teknis saya tanganin waktu awal. Tapi karena jumlahnya semakin besar, maka alokasi anggarannya ada di Dinas Pendidikan, ya kan? Dinas Pendidikan itu nanti uangnya itu diserahkan ke penyelenggara, ya kan? Kita tidak mengelola. Itu apa aja, Pak? Itu udah dimulai dari pergeseran sekarang, Pak? Udah. Nah, kemudian ya komponennya kan ada seragam, ada makan, ada minum, kan seperti itu komponennya. Terus kemudian honorarium pelatih. Itu tidak terlalu besar atau emang cukup banyak yang daftar atau gimana, Pak? Iya kan, karena itu kan cadangan segitu kan digunakannya sekarang baru berapa kan kita belum tahu ya. Tapi itu dicadangkan untuk menangani apabila ada lonjakan yang sangat besar. Tapi kalau nanti diukur per siswanya berapa sih nilainya per hari kali sekian hari. Saya udah capek gitu ya, namanya orang tua kan nggak boleh capek emang ya. Tapi udah ke dokter ya? Udah ke dokter, udah ke mana-mana, ke kiai apa diobatin, cuman anggaran masih kayak gitu. Barangkali dididik di sini ya, anak saya bisa berubah gitu. Sekarang usia 20. Mau 20. WA wakil kepala sekolah, anak saya sekolah. Saya bilang, Pak, tolong dibantu anak saya dimasukin ke pendidikan yang dari gubernur untuk memperbaiki attitude-nya. Nah, ternyata kata wakil kepala sekolah, siap Bu, target kami anak ibu karena tahu ini yang begini. Ya saya sangat bersyukur ada bantuan. Nah, apalagi seperti saya orang tua tunggal, anak 6, mikirin yang satu bandel kan pusing, yang 5 gak keurus. Ya bersyukurlah, sangat bersyukur ada program ini. Kan kalau di rumah kan anak-anak nggak mau ya dikasih tahu sama orang tuanya, susah maksudnya. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini bisa ada perubahan lah sedikit gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan juga besar perubahannya gitu. Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Masif di seluruh Indonesia untuk ke depan. Program ini seperti apa, Pak? Gini, saya menemukan setelah saya pelajari, saya sudah larikan will saya sudah sampaikan kepada saya. Kemudian dari eselon 1 sampaikan menginformasikan kepada saya akhirnya berkesimpulan begini. Pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini, orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya apa? Satu, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah peningkatan mental, kualitas mental, produktivitas, disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Ya, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang dikhawatirkan itu adalah yang kemarin saya bilang corporal punishment, seperti orang tua atau di sekolah mendidik anak cubit telinga, yang pukul, mendisiplinkan anak yang berlangsung pada masa pendidikan ala masa lampau. Itu yang kita khawatir. Setelah kami cek ternyata tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun. Gini, di dalam Undang-Undang Nomor 30 2003 Pasal 6 ayat 1 maupun juga berbagai instrumen HAM, itu pendidikan itu adalah hak warga negara sekaligus kewajiban warga negara. Sedangkan aspek lain itu kewajiban itu pemerintah. Kecuali kalau kewajiban rakyat itu bayar pajak. Tapi dalam konteks pendidikan itu hak warga negara dan kewajiban. Sesuai dengan undang-undang ya, pendidikan nasional itu anak diwajibkan berpendidikan umur 7 sampai dengan 15 tahun. Diwajibkan. Kalau kewajiban berarti ya pemerintah bertanggung jawab dong.
ada regulasinya dong, ada otoritasnya dong. Karena itu tidak ada pelanggaran, tidak ada bertentangan dengan HAM. Seirama, senasib, sejiwa dengan HAM. Siapa di dunia ini yang menolak pendidikan? Coba angkat tangan. Kalau ada yang menolak pendidikan, berarti belum membaca prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Saya yakin tidak ada orang yang menolak pendidikan. Dan konten 99,9% dari pendidikan di Jawa Barat ini isinya adalah pendidikan. Ada formalnya dan ada non formalnya, juga ada informalnya di situ. Seirama dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, seirama dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, seirama dengan instrumen hak asasi manusia, khususnya ekonomi, sosial, dan budaya, pasal 13 dan 14. Jadi seirama. Karena itu saya menyampaikan sebagai Menteri HAM mengapresiasi pemerintah Jawa Barat yang sedang mempersiapkan SDM yang unggul pada masa yang akan datang. Kami sudah targetkan 2035 itu go global. Bagaimana kalau go global tapi mindset karakternya tidak humanis, karakternya tidak, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab. Gimana kita mau go global? Gimana 2045 kita leading di dunia? Sesuai dengan Indonesia Emas, kita harus memimpin dunia kalau SDM-nya tidak unggul. Oleh karena itulah, hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini, menurut saya, kami ikut turut serta mendorong, Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia.